Selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Baik, bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kalian selalu sehat ya, dan bahagia di rumah bersama dengan mama, papa, dan saudara yang lain. Baiklah, walaupun masih tetap di rumah, tetap semangat belajar ya, jangan malas-malas. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Kita mempelajari buku tema 4, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, sekarang ada beberapa tujuan pembelajarannya. Kita perhatikan tujuannya ya, supaya kita bisa mencapai hasil belajar yang maksimal. Tujuan pembelajaran 1, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan secara tepat. 2. Melalui penugasan, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa tulis secara tepat. 3. Melalui diskusi, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan teks yang dibacakan secara benar. 4. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan teks yang dibacakan secara benar. 5. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. 6. Melalui instruksi guru, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca secara tepat. 7. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan ejaan yang tepat. 8. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 9. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan kesehatan lingkungan dalam persatuan dalam keberagaman di rumah secara tepat. 10. Melalui penugasan, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman kegiatan bersatu dalam keberagaman di rumah menggunakan bahasa yang santun. Hari ini, seorang petugas kesehatan berkunjung ke rumah Dayu. Petugas kesehatan itu menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang kita coba dengarkan ya penjelasan dari seorang petugas kesehatan ini. Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah, Dayu? Belum, Kak. Mohon penjelasannya, Kak. Kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah. Sebaiknya rumah juga dilengkapi dengan ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Cahayanya yang masuk baik buat kesehatan.
Terima kasih Kak atas penjelasannya. Sekarang coba kita perhatikan di sini ada tabel yang berisi huruf-huruf yang acak. Nah, sekarang coba temukan kata-kata di dalam tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang nomor 1, bagian bawah dari ruangan. Nomor 2, tingkap. Nomor 3, tempat udara dapat keluar masuk. Nah, nanti carilah di tabel huruf-huruf ini, nanti kalian beri garis atau boleh kalian warnai, ya. Nah, setelah selesai, sekarang kita akan membaca teks bacaan dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Nah, mari kita membaca bersama-sama, ya. Mari kita jaga kebersihan rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Baiklah, sekarang kita coba amati ada beberapa gambar ini, ya. Nah, di dalam gambar ini, Dayu dan keluarga selalu membersihkan rumah. Mereka sering membersihkan rumah bersama-sama. Kebersamaan di dalam keluarga harus selalu dijaga. Nah, coba perhatikan gambar ini, ya. Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga. Nah, setelah kalian perhatikan dan kalian mengerti isinya, sekarang kita coba tuliskan kegiatan-kegiatan yang menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Nah, nanti kalau kalian bersama-sama berkumpul dengan keluarga, ya, coba kalian tuliskan apa kegiatan yang menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Contohnya, makan bersama. Kemudian cobalah cari kegiatan yang lain yang menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Nah, sekarang kita coba perhatikan gambar ini, ya. Ini gambar Dayu dan adiknya sedang bermain melatih keseimbangan dalam posisi duduk. Coba perhatikan gambar yang pertama. Ya, mereka duduk selonjor dengan mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Gambar nomor 2, mereka masih duduk dengan mengangkat kedua kaki lurus ke depan dan tangan berpegang pada kaki. Kemudian yang ketiga, ini adalah sikap lilin. Kedua kaki diangkat lurus ke atas. Nah, kalian juga boleh mengikuti seperti ini, ya, untuk bermain melatih keseimbangan. Boleh kalian lakukan nanti bersama dengan adik atau dengan kakakmu, seperti yang dilakukan Dayu, ya. Baiklah, kegiatan kita hari ini, ya, seperti biasa, ya, tadi kita diajak oleh seorang petugas kesehatan. Ya, petugas kesehatan berpesan untuk selalu menjaga kebersihan di rumah. Makanya kita harus selalu membersihkan rumah kita, ya. Bak mandi sering dibersihkan. Kalau ada air yang tergenang di ember, kita buang airnya, ya. Jangan dibiarkan tergenang berlama-lama karena bisa mengundang nyamuk. Nah, setelah itu juga kita diajak
untuk mengamati tadi ya. Ada beberapa kegiatan, lalu kalian tuliskan di buku kalian kegiatan apa yang mereka lakukan. Ya, kemudian juga kita diajak untuk mencari kata dengan bermain-main tadi ya, dengan kata-kata yang acak. Kalian coba cari makna kata yang dimaksud. Nah, kemudian kita juga diajak untuk bermain, melatih keseimbangan ya. Melatih keseimbangan tapi dalam posisi duduk. Nah, semoga kalian bisa mengikuti pembelajarannya, kalian bisa praktekkan ya, melatih keseimbangan itu bersama saudara di rumah. Ya, baiklah. Teacher rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jangan lupa ya, selalu untuk menjaga kebersihan. Rajin cuci tangan pakai sabun ya, cuci tangannya pakai sabun. Nah, jangan lupa juga selalu pakai masker. Kalau berbicara dengan orang, gunakan masker ya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa. Bye.